Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Mungkin semua orang itu suka dengan foto karena foto merupakan sebuah kenangan yang dapat diabadikan. Jadi sewaktu-waktu kita bisa melihat foto tersebut dan melihat juga kenangan yang ada di dalam foto tersebut. Namun apa jadinya kalau foto tersebut memiliki cerita yang menyeramkan di baliknya? Nah, di sini aku akan menceritakan tentang 5 foto yang mengerikan. Oke, langsung aja check it out. Nah, foto ini merupakan foto dari keluarga Cooper yang berasal dari Texas. Jadi pada tahun 1950-an mereka ini membeli sebuah rumah tua di Texas dan pindah ke rumah tersebut. Jadi karena saking senangnya mereka pindah ke rumah tersebut, pada malam pertama mereka tinggal di rumah tersebut, mereka mengabadikan momen tersebut melalui sebuah foto dengan mengambil foto mereka di rumah itu. Jadi sang ayah ini memotret ibu dan neneknya bersama kedua orang anaknya laki-laki, di mana mereka berpose. Jadi mereka duduk kemudian memangku anak mereka yang 2 orang tadi di meja ruang makan. Jadi kayak fotonya itu kayak mereka ya biasa gitu kan, foto dengan tersenyum karena mereka juga sedang senang gitu pindah ke rumah baru. Nah, difotolah tuh mereka sama si ayah tersebut. Tapi hal yang mengerikan terjadi ketika mereka sudah mencucikan foto tersebut. Ketika foto itu sudah jadi, mereka melihat foto itu dengan takut gitu. Jadi di dalam foto yang sudah jadi itu menampakkan mereka yang sedang tersenyum. Kemudian di samping mereka itu ada penampakan tubuh seseorang yang entah itu siapa, seperti jatuh dan tergantung di langit-langit. Padahal ketika mereka mengambil foto itu tidak ada siapa-siapa di sana, tidak ada orang yang menggantung. Ya iyalah ya kan, nggak mungkin ada orang yang menggantung kayak gitu kan. Dan itu creepy banget. Jadi kayak mereka tuh kayak ketakutan melihat hasil foto itu. Jadi mereka berasumsi bahwasanya sosok itu merupakan mantan penghuni rumah tersebut. Nah, jadi ada yang bilang bahwasanya foto ini udah diedit, tapi masih jadi perdebatan apakah diedit apa tidak gitu kan. Dan belum ada yang tahu kebenaran yang sebenar-benarnya itu bagaimana gitu, apakah memang diedit ataukah murni penampakan gitu. Karena memang kalau misalnya ini murni penampakan, itu tuh kayak serem banget, creepy banget ya kan. Dan kayaknya kalau misalnya setelah malam itu pasti mereka pindah otomatis dari rumah tersebut. Siapa juga gitu yang mau tinggal di rumah kayak gitu kan. Dan itu baru malam pertama loh. Jadi buat kalian yang mau beli rumah, mending hati-hati dulu. Oke, lanjut ke foto yang kedua. Foto ini disebut dengan The Brown Lady, di mana di foto ini menampakkan sosok arwah yang dipercaya sebagai The Brown Lady. Jadi The Brown Lady ini sebenarnya adalah arwah dari Lady Dorothy Townsend, di mana foto ini merupakan foto yang sangat-sangat terkenal yang diambil pada bulan September 1936. Orang yang mengambil foto ini adalah Kapten Proven dan Indre Shira. Mereka berdua ini adalah seorang fotografer yang ditugaskan mengambil foto di Rainham Hall untuk proyek sebuah majalah yang bernama Country Life Magazine. Dan foto ini pertama kali dipublikasikan pada tanggal 16 Desember 1935 dalam terbitan majalah Country Life. Jadi menurut kabar yang beredar, hantu The Brown Lady ini merupakan istri dari Charles, di mana Charles ini menuduh Dorothy ini tidak setia kepadanya. Karena ternyata dulu itu Dorothy ini pernah menjadi istri simpanan dari Lord Wharton. Kemudian Dorothy ini meninggal dan dikubur pada tahun 1726. Namun banyak juga yang menduga bahwasanya itu merupakan pemakaman palsu, di mana sesungguhnya si Charles ini mengurung istrinya yang bernama Dorothy tadi di sebuah ruangan terpencil selama bertahun-tahun sampai ia meninggal dunia. Dan dari kisah ini banyak orang yang mengatakan bahwasanya arwah si Dorothy ini gentayangan di sekitar tangga kayu dan sekitar ruangan Rainham Hall. Jadi karena kisah hidupnya itu tidak menyenangkan, arwah si Dorothy ini pun bergentayangan di sana. Oke, lanjut ke foto yang ketiga. Jadi sejarah foto ini adalah, jadi pada tahun 1924 ada sebuah kecelakaan kapal di mana
Karena kecelakaan tersebut, 2 orang pelaut yang menaiki kapal tersebut itu tenggelam dan akhirnya meninggal dunia. Kemudian setelah kecelakaan itu terjadi, sang kapten ini mencoba untuk mencari puing-puing kapal yang tersisa di dasar laut. Si kapten ini juga sempat memfoto beberapa objek di tempat kecelakaan kapal tersebut. Namun, kapten ini sangat terkejut ketika melihat hasil fotonya, di mana di dalam foto tersebut menampakkan 2 siluet wajah manusia. Jadi dugaan yang paling populer itu adalah 2 siluet wajah manusia tadi adalah milik 2 orang pelaut yang tenggelam dan meninggal akibat kecelakaan kapal tersebut. Ya, lanjut ke foto yang keempat. Ghost in the Backseat. Jadi foto ini diambil oleh seseorang yang bernama Mabel Cineri pada tahun 1959. Ceritanya ini dia dan suaminya ini ingin pergi ke makam ibunya si Mabel untuk berziarah ke makam ibunya. Tapi sebelum pergi ziarah, si Mabel ini terlebih dahulu ingin memfoto suaminya yang berada di dalam mobil. Nah, pada saat si Mabel ini mengambil foto, suaminya itu cuma sendirian di dalam mobil tersebut kan. Tapi mereka ini terkejut ketika fotonya tadi ini sudah di print. Kelihatan lah tuh kan hasilnya. Hasilnya itu menunjukkan di dalam mobil tersebut bukan hanya suaminya, tapi di bagian bangku belakang mobil dia melihat sosok ibunya. Padahal pada saat itu ibunya ini sudah meninggal. Ya iyalah ya kan, mereka ini kan tadi awalnya mau pergi ke makam ibunya kan. Tiba-tiba ibunya itu duduk di belakang bangku mobil. Terus siapa dong itu? Padahal ibunya kan sudah meninggal. Geger lah tuh mereka. Kemudian menurut ahli bidang melihat foto gitu kan, foto ini tuh benar-benar asli gitu, nggak ada sama sekali editannya. Jadi karena foto ini misterius kemudian mengerikan, akhirnya foto ini pun dimuat di majalah Parade namanya di tahun yang sama, yaitu tahun 1959. Dan ketika dimuat di majalah, foto ini memunculkan berbagai teori-teori, kemudian berbagai asumsi juga, perdebatan-perdebatan lagi. Nah, ada yang bilang editan, kemudian ada yang bilang enggak, mungkin aja orang ini tuh kayak sepakat untuk bikin orang yang mirip ibunya ini duduk di situ gitu kan. Tapi sampai saat ini belum ada yang tahu kebenaran asli dari foto ini tuh seperti apa. Next ke foto yang ke-5. Nah, foto yang kelima ini adalah foto yang terakhir. Jadi foto ini diambil di sebuah pertunjukan spiritual yang ada di Jepang. Tempatnya itu nggak ada yang tahu, jadi kayak di suatu tempat aja. Yang penting tempatnya itu adalah di Jepang. Di mana di dalam foto ini menampakkan seorang gadis sedang berpose, tapi dengan sangat menyeramkan. Lehernya itu kayak patah ke kiri, kayak putus gitu. Dan dia itu kayak senyumnya itu kayak menyeringai. Setelah foto ini diupload di internet, banyak banget orang yang bilang bahwasanya gadis ini tuh sebenarnya kesurupan iblis. Dan setelah diupload, foto ini tuh kayak viral gitu di internet, memunculkan banyak sekali perdebatan-perdebatan. Jadi ada teori yang mengatakan bahwasanya gadis ini sudah kesurupan iblis. Kemudian ada juga teori yang mengatakan sebenarnya fotonya ini ya diedit gitu. Jadi kayak kepalanya itu dimiringkan, jadi kayak terlihat kayak terputus. Karena banyak sekali perdebatan mengenai foto ini, akhirnya muncullah foto aslinya. Di mana sebenarnya di foto aslinya ini ya kayak biasa gitu, ternyata si perempuan ini cuman sekedar tersenyum melihat kamera, dan dia ini satu-satunya orang yang sadar kamera menurut aku. Dan akhirnya teori-teori yang dibuat oleh orang-orang itu pun terpecahkan, bahwasanya teori yang kedua lah yang benar, yaitu foto ini sudah diedit oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, bagaimana menurut kalian tentang kelima foto yang tadi? Jadi foto yang mana menurut kalian yang paling creepy, dan foto yang mana yang menurut kalian B aja gitu? Oke, mungkin itu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk subscribe channel aku supaya aku lebih rajin lagi untuk upload video-video terbaru lainnya. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan notifikasi kalau aku update video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share ke teman-teman kalian semua supaya kalian gak merinding sendirian. Sebelumnya aku mohon maaf kalau aku ada salah kata, salah informasi, salah ekspresi. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.